Ini adalah materi subjek untuk mata kuliah pemrograman sistem interaktif bersama saya Agi Putra Karisma. Capaian pembelajaran kita pada pertemuan kali ini adalah mampu menerapkan konsep sistem reaktif dengan pola perancangan observer dan teknik pemrograman reaktif. Adapun pokok bahasan meliputi yang pertama, sekilas tentang subjek pada library ReactiveX, jenis-jenis subjek pada library ReactiveX, contoh kode dan RX relay. Pada umumnya ketika kita membuat suatu aplikasi, kita membutuhkan menambahkan nilai pada observable secara manual pada saat aplikasi berjalan atau pada saat runtime. Kemudian nilai-nilai tersebut akan dipancarkan atau diemit ke masing-masing atau setiap subscriber yang berlangganan pada observable. Jadi ini adalah skenario yang umum yang terjadi pada aplikasi ya. Sedangkan observable yang kita pelajari sebelumnya, ini dia hanya bisa memancarkan nilai-nilai yang telah kita definisikan secara fix atau secara statis ya di awal ya. Jadi kita ingin sesuatu yang mirip dengan observable, namun dia selain memancarkan nilai, dia juga bisa menerima nilai. Jadi di sini kita dapat membuat sesuatu yang bertindak sebagai observable dan observer. Jadi dia memiliki dua peran sekaligus. Sebagai observable yang dapat dipantau, dan dia juga bisa sebagai observer yang dapat memantau. Pada library ReactiveX, objek ini dikenal dengan istilah subjek. Jadi subjek adalah observable yang sekaligus dia dapat melakukan observasi. Jadi dia dua peran sekaligus. Observable sekaligus dia juga sebagai subscriber ya. Pada library ReactiveX ada berbagai macam jenis-jenis subjek. Jadi kita akan bahas yang pertama adalah publish subject, kemudian ada behavior subject, kemudian ada replay subject, dan yang terakhir ada async subject ya. Jadi untuk publish subject ini dia awalnya dia kosong ya. Dia hanya memancarkan elemen-elemen terbaru pada subscriber. Jadi subscriber yang dia belum berlangganan, maka dia akan tertinggal atau dia akan melewatkan nilai-nilai yang telah dipancarkan oleh publish subject sebelum dia melakukan subscribing ya. Kemudian yang kedua ada behavior subject. Jadi behavior subject dia dapat berisi nilai inisial ya. Jadi awalnya dapat berisi nilai inisial. Ini sifatnya opsional, di mana nilai inisial tersebut dapat kita definisikan maupun boleh juga tidak kita definisikan ya. Kemudian behavior subject dia akan mengirimkan nilai inisial tersebut pada setiap subscriber yang baru. Jadi ini adalah behavior subject. Kemudian replay subject, ini dia diinisialisasi dengan buffer size ya, yang nilainya kita tentukan, dan dia akan mempertahankan buffer tersebut dan mengirimkannya ke setiap subscriber yang terbaru. Ini adalah replay subject. Kemudian ada async subject, dia awalnya kosong, dan dia hanya memancarkan item terakhir pada subscriber ya. Jadi nanti kita akan bahas satu persatu dari masing-masing subjek ini.